Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bergabung di saat teduh pagi ini. Mari kita satukan hati kita dengan doa pembuka dan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Sehingga pagi ini kami boleh berkumpul bersama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh. Semua ini karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas hari baru ini yang selalu membawa kesegaran baru dan membangkitkan semangat baru di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas napas kehidupan yang Kau berikan ya Bapa. Kami sungguh bersyukur dan beruntung atas kebaikan-Mu di setiap kami. Bapa, pagi ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami kepadamu. Berkati kami untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh ini ya Bapa. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, serta bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Urapi juga kami ya Bapa, yang bertugas melayani di pagi ini, terutama bagian doa, pujian, dan membawa renungan firman. Pakai kami sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Berkati juga peralatan komunikasi kami, jaringan internet kami masing-masing berjalan lancar. Biar kami boleh memberi yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan-Mu dan menjadi berkat buat orang banyak. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa buat kami, Allah yang penuh belas kasih, Allah yang selalu memampukan kami. Terima kasih ya Bapa. Kuserahkan semua doa ini ke dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini kita mau terus bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita bersyukur kita memiliki Bapa yang senantiasa mendengarkan setiap seruan hati kita. Ia Allah yang senantiasa memegang setiap tangan kita. Ia mengalirkan kuasa-Nya yang dari tempat maha tinggi untuk menopang setiap kita. Ia Allah yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongan bagi setiap kita. Biar pagi hari ini, kita mau angkat setiap pujian kita, penyembahan kita, untuk Dia, Allah yang senantiasa setia bagi setiap kita. Ia Allah yang senantiasa memeluk setiap kita, sehingga kita boleh tenang menjalani hari-hari kita. Kita mau terus bersyukur, karena Ia Allah yang baik bagi kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita arahkan hati untuk senantiasa memuji dan menyembah Dia. Kita angkat pujian ini sebagai penyembahan, pujian kita kepadanya. Bapa yang senantiasa membawa ketenangan bagi setiap kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu
bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami boleh senantiasa tenang ada di hadirat-Mu. Karena Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang memandang setiap kami berharga. Engkau Bapa yang tidak pernah melepaskan setiap tangan kami di saat kami membutuhkan pertolongan-Mu. Engkau Bapa yang senantiasa menenangkan setiap hati kami untuk menjalani setiap hari-hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Karena dari tempat maha tinggi di mana Engkau ada, urapan-Mu senantiasa mengalir menguatkan setiap kami. Karena Engkau satu-satunya andalan kami. Engkau satu-satunya Allah yang kami percaya. Karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Dan Engkau satu-satunya sumber kedamaian di dalam setiap hidup kami. Kami mau terus bersyukur, Bapa. Biar setiap mulut kami senantiasa mengaku bahwa Engkau satu-satunya Allah di dalam setiap kehidupan kami. Mari sahabat terkasih. Pagi hari ini kita mau bawa terus hati kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau katakan bahwa Engkau Allah satu-satunya andalan kami. Engkau satu-satunya yang kami percaya di dalam setiap kehidupan kami. Oh, we praise you, Lord. Ini hati kami. Ini mulut kami yang mau terus terbuka untuk menyampaikan penyembahan kepadamu. Karena Engkau Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik.
Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, oh satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau penyelamat kami,
Ya mana Haleluya. Terima kasih Kerana sendiri katas Malaysia merakatas Malaysia merakatas Malaysia merakatas Malaysia Ayana sendiri katas Malaysia merakatas Malaysia merakatas Malaysia merakatas Malaysia merakatas Malaysia Kirana sendiri katas Malaysia merakatas Malaysia merakatas Malaysia merakatas Malaysia merakatas Ayana sendiri katas Malaysia merakatas Malaysia merakatas Malaysia merakatas Malaysia Malaysia merakatas Kirana sendiri katas Malaysia merakatas 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 Marilah kita hening, dengarkanlah suaranya. Terima kasih Tuhan, sungguh benar, Engkaulah satu-satunya andalan kami, Engkaulah penolong kami yang paling setia Tuhan. Kami bersyukur, Engkau Allah yang setia, Engkau hadir ketika kami memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Urapi anak-Mu Laura, pakailah dia dengan bebas, sucikan, kuduskan, dan tahirkan dia. Urapi dia dengan sebebas-bebasnya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja di dalam dirinya dengan bebas. Sampaikan isi hati-Mu melalui dia. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Saya tidak akan membacakan seluruh isinya, tapi saya akan mengambil beberapa poin dari ayat ini. Ini tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kita sudah sering mendengar bacaan ini. Kedua orang murid Yesus yang sedang menuju perjalanan ke Emmaus ini melihat dia, Yesus yang sudah mati. Hati mereka masih berkutat pada kisah Jumat Agung. Kesedihan yang amat mendalam akan kematian Sang Mesias yang dahulu sangat dibanggakan oleh mereka, membuat mata mereka tidak bisa melihat Yesus yang sudah bangkit. Ada di ayat ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sama halnya seperti kita. Kita sering larut dalam kesedihan, masalah perekonomian, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, relasi yang kurang baik dengan pasangan, keluarga kita yang belum dipulihkan, hubungan yang kurang baik dengan mertua atau anak, dan sebagainya. Ketika jawaban atas doa-doa kita belum dikabulkan, semua ini menjadikan kita buta, membutakan mata hati kita untuk dapat melihat Yesus, melihat Dia yang sebetulnya selalu hadir menyertai perjalanan hidup kita, seperti Dia yang selalu menyertai perjalanan hidup kedua orang murid Yesus itu. Di ayat ke-15 kita dapat melihat, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Firman-Nya di dalam Matius 28 ayat 20b berkata, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Seperti kita yang saat ini rindu untuk mengikuti saat teduh, kita rindu untuk dapat mendengarkan firman-Nya, memuji nama-Nya setiap hari. Percayalah, Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Yesus selalu menjadi pendamping yang setia, yang selalu menyertai dalam perjalanan hidup kita. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada dalam firman-Nya di Matius 18 ayat 20. Ketika kita rindu untuk mengundang Yesus tinggal di dalam hati kita, maka kita baru dapat merasakan tuntunan-Nya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ada di Lukas 24 ayat 28 sampai 29. Untuk berjumpa dengan Yesus yang bangkit, maka kita harus juga punya hati yang juga ikut bangkit bersama Dia. Mata hati kedua murid Tuhan Yesus itu terbuka ketika Yesus duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ada di ayat yang ke-30 sampai 31. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita juga diundang untuk masuk ke dalam sebuah persekutuan yang dalam dengan Yesus. Kita mengenangkan bahwa dahulu ada satu pribadi yang telah mati untuk kita. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Pernahkah dalam hidup kita, Anda dan saya merefleksikan diri kita dan bertanya lebih lanjut, apa yang sebenarnya ingin Tuhan ajarkan kepadaku lewat setiap peristiwa dan pengalaman hidupku ini? Sebenarnya Tuhan sedang mendidikku untuk menjadi pribadi yang seperti apa? Seperti yang dialami oleh 2 orang murid Yesus ini, jika mereka tidak kembali ke Yerusalem dan tetap meneruskan perjalanan mereka untuk pulang ke kampungnya, maka mereka tidak akan menyaksikan dan mengalami peristiwa Pantekosta, dan mereka tidak akan pernah meninggalkan manusia lama mereka. Perjumpaan dengan Yesus membukakan mata hati mereka untuk tidak melarikan diri dari kenyataan. Mereka yang tadinya sudah diliputi rasa putus asa karena mengira Yesus yang selama ini mereka banggakan sudah mati dan pergi meninggalkan mereka, akhirnya kembali ke Yerusalem untuk menjadi manusia baru setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sesungguhnya Tuhan yang sudah bangkit itu sudah ada di dalam hati kita. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tetap berada di dalam rasa kecewa, cemas, gelisah, atau khawatir. Karena dalam perjalanan hidup kita, seperti berjalan di Emmaus, Tuhan akan selalu menemani kita. Kuncinya adalah kita tinggal hanya harus membuka hati kita mau menerima hadirat-Nya, kita meyakini dan percaya bahwa Yesus yang telah bangkit, Dia juga yang telah membebaskan kita dari segala dosa kita, dan Dia akan tetap tinggal dan diam di dalam hati kita. Karena bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dia yang telah memilih kita. Maka Dia sendiri yang akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Kita memang belum melihat Dia, tetapi kita mau meyakini, kita mau melihat dengan mata iman kita bahwa kita sungguh percaya Yesus telah hidup dan tinggal selamanya di dalam hidup kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Semoga kita selalu dapat percaya dan melihat dengan mata iman bahwa Yesus sungguh tinggal di dalam hati kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Mari kita doa tutup bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami kembali boleh dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu yang dibawakan oleh saudari kami Laura. Bahwa Engkau, Allah yang sesungguhnya, selalu hadir menemani perjalanan kehidupan kami, melewati setiap musim di dalam kehidupan kami. Sesungguhnya hanya Engkau Allah yang setia mendampingi kami. Engkau Allah satu-satunya yang menjadi penolong, penuntun kami di dalam menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu yang teramat sangat sempurna di dalam kehidupan ini. Bantu kami ya Bapa untuk terus membuka hati, mampu melihat penyertaan-Mu yang indah di dalam kehidupan ini, dan terus bersyukur kepadamu. Dan mampukan kami ya Bapa untuk menjadi alat-alat kecil-Mu, agar orang lain pun boleh berjumpa dengan-Mu melalui kehadiran kami, melalui pelayanan kami, melalui apapun yang ada di dalam diri kami. Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup dan menemani kami. Biarlah Engkau ya Bapa senantiasa menuntun kami untuk di dalam perjalanan hidup ini. Bapa, pagi hari ini kami juga mau berdoa, mohon berkat-Mu untuk komunitas pemurnian hati. Kiranya komunitas ini juga boleh menjadi wadah bagi orang lain untuk berjumpa dan mengalami kasih-Mu. Berkati juga Pak Paulus dan Bu Vila di dalam pelayanannya, menjaring jiwa-jiwa untuk boleh menemukan dan mengalami Engkau sendiri. Berkati seluruh keluarga, pelayanan, usaha dan pekerjaannya ya Bapa, agar selalu di dalam perlindungan-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kami semua, terutama untuk kami yang baru saja selesai melaksanakan retret pemurnian hati ke-15. Kiranya rahmat-Mu senantiasa menguatkan kami semua untuk tetap setia dan taat menjalani 5 senjata rohani sebagai kebiasaan hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Bapa, inilah doa kami serahkan kepadamu, Engkau Allah yang mendengar dan akan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Mari kita doa komunitas bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami membenamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Kita foto.
Saya mulai dari layar pertama. Bentar ya. Oke. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.